Selamat sore para pemirsa semua, para pecinta budidaya tanaman buah ya. Jadi pada sore hari ini saya berada di lokasi penanaman pisang Cavendish. Perlu diketahui oleh para pemirsa semua bahwa di Provinsi Banten kebetulan saya membidangi ya hortikultura. Dan kalau pisang ini kalau saya lihat pengklasifikasiannya itu di kita ada Buffalo ya. Buffalo itu adalah tanaman buah dan florikultur. Nah, untuk tanaman buah pisang ini memang agak unik kalau Cavendish. Uniknya dia itu ketika akhir proses pematangannya memang tidak mudah matang. Dia butuh perlakuan khusus sehingga pematangannya bisa merata. Pisang Cavendish ini salah satu pisang yang tidak terlalu rewel, tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan seperti pisang-pisang biasa. Tetapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, ini perlu beberapa perlakuan. Nah, salah satu perlakuan diantaranya kita olah lahan terlebih dahulu seperti ini. Barangkali para pemirsa bisa lihat lahannya cukup bagus. Ini hasil lahan yang kita olah. Kemudian setelah pengolahan lahan kita bikin lubang tanam ya. Kita bikin lubang tanam dengan jarak 2 x 2,5 meter. Kenapa kita pakai jarak 2 x 2,5 meter? Salah satu fungsinya itu adalah untuk mendapatkan volume buah yang cukup banyak. Tetapi efektivitas pengolahannya pun cukup efektif karena memang lebih mudah dan ringan. Nah, tahap pertama tadi setelah pengolahan tanah ya kita buat lubang tanam dengan jarak 2 x 2,5 meter ini. Nah, lubang tanamnya ini cukup luas, kedalamannya 40 cm, lebar 40 cm, terus lebarnya juga panjangnya juga 40 cm, artinya 40 x 40 x 40. Kenapa kita pakai luas tanam yang seperti ini? Supaya pertumbuhan awal tanaman ini akan mudah perkembangan akarnya gitu ya. Apalagi kalau pas pada saat kita lakukan penanaman, kemudian kita berikan pupuk organik di sampingnya, di lokasi yang lubang yang kita buat ini akan mudah pertumbuhan akar, sehingga kita harapkan pertumbuhan ke atas, pertumbuhan daunnya pun lebih normal. Selamat siang pemirsa semua, dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita melihat perkebunan pisang. Nah, ini dulu saya kesini pada waktu pisang ini berumur 1 bulan. Nah, ketika itu pisangnya masih kecil-kecil, baru ditanam. Nah, sekarang kita lihat setelah berumur 5 bulan, pisang sudah tumbuh seperti ini. Tumbuh normal, tumbuh sehat, tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan. Akan tetapi untuk sampai sebesar ini pisang itu ada banyak proses yang memang harus kita perhatikan, terutama terkait dengan masalah anakan. Nah, jadi kalau kita lihat nih di sini ini kan pisang sudah berumur 5 bulan, menjelang 6 bulan barangkali sebentar lagi juga akan keluar buah. Maka memang sebaiknya si anakan ini juga tidak ada sebaiknya. Akan tetapi ini karena sudah tanggung besar, kita biarkan saja, hanya nanti mungkin kita tambahkan stimulan penambahan pupuk. Kenapa demikian? Karena pohon ini butuh pasokan makanan yang maksimal untuk mendapatkan buah yang maksimal juga. Oleh karena itu anakan ini sebaiknya kita buang dari awal. Proses pembuangannya seperti ini. Barangkali kebetulan saya tadi sudah melakukan penyemprotan ya.
dengan menggunakan desinfektan. Ini bisa steril. Desinfektannya itu dituangkan dalam air atau dalam ember, kita celupkan alatnya, kemudian baru kita lakukan pemotongan. Steril ya, steril karena sudah mengandung desinfektan, maka kita lakukan pemotongan. Pemotongan seperti biasa, barangkali seperti ini kita lakukan pemotongan dari bawah ya. Nah, kemudian bekasnya kita tutup kembali dan anakan ini bisa kita buang. Kenapa anakan ini harus kita buang? Karena memang kalau udah ukuran pisang sebesar ini, itu akan mengganggu proses perakarannya. Ketika kalau misalkan anakan ini kita mau ambil untuk ditanam kembali, maka ini kita ambil untuk dibuang ya. Sehingga nanti dia dalam proses di dalam akarnya itu tidak berpengaruh terhadap proses pengangkutan unsur hara dari bawah ke atas atau proses esilim. Nah, kemudian ada beberapa hal lain juga untuk mendapatkan pertumbuhan pisang yang maksimal. Itu yang pasti itu adalah diantaranya adalah ini, air ya. Air. Jadi air ini kebutuhannya pada tanaman pisang ini memang dia cukup banyak, sekitar 15 liter per hari, sehingga kita perlu menggunakan sistem pengairan yang cukup bagus. Nah, seperti di kebun ini memang kita gunakan pola pengairan dengan menggunakan pipa atau selang drip ini. Ini adalah metode sederhana saja, tetapi dengan harapan tentunya pasokan airnya terpenuhi. Sehingga kalau kita lihat pisang ini pertumbuhannya juga cukup maksimal, cukup bagus. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan bisa menghasilkan buah yang maksimal. Baik, ini salah satu pisang yang sudah berumur 6 bulan. Jadi kalau dalam bahasa sini itu disebut jantung ya, jantung pisang yang ditutupi oleh kulit-kulit penutup, itu disebut dengan jantung. Nah, itu perlu perlakuan khusus guna nanti mendapatkan buah-buah yang maksimal. Nah, perlakuan khususnya diantaranya adalah dengan kita memperhatikan, pertama yang pasti adalah pasokan air ya. Pasokan airnya harus rutin biar buahnya berisi. Kemudian daun juga harus kita perhatikan kesehatannya. Kenapa? Karena memang daun itu adalah sebagai salah satu pemasok proses fotosintesis bagi tanaman. Ketika proses fotosintesis dia maksimal, maka proses pembuahannya pun akan maksimal. Untuk usia-usia yang sudah seperti ini memang perlu penambahan pupuk lain untuk terutama penambahan di bobot buah ya, di bobot buah. Nah, itu biasanya kita gunakan pupuk-pupuk jenis KCL penambahannya. Di samping juga dia bisa meningkatkan rasa juga begitu ya. Nah, perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa ketika pisang ini sudah berbuah, itu harus kita lindungi nih buah ini. Kenapa? Karena jangan dikira bahwa buah ini tidak ada serangan hama atau hamanya gitu ya. Nah, ini justru ini akan menarik penciuman dari lalat buah. Nah, lalat buah ini tipikalnya dia adalah pencucuk penghisap. Nah, artinya kalau pencucuk penghisap itu dia mencucuk bagian buahnya, kemudian menghisap cairannya, dan dia biasanya mengeluarkan telur di dalamnya. Sehingga kalau misalkan kita diamkan, kita lakukan pengendalian baik secara alami atau kimia begitu, maka nanti buah yang dihasilkannya itu akan berbentuknya dia akan hitam-hitam, ada totol-totol hitam, bintil-bintil hitam, dan itu biasanya akan mengurangi kualitas dia dan harganya akan memang jauh turun di bawah harga pisang yang normal. Oleh karena itu kita harus lindungi, kita lakukan di awal ini penyemprotan dengan insektisida yang sistem kerjanya itu adalah sistemik biasanya. Kenapa sistemik? Karena dia biasanya masuk ke dalam jaringan tanaman gitu ya, sehingga buahnya bisa terlindungi dan
Dengan satu harapan tentunya lalat buah yang mencucuk tadi itu ya bisa terhindar seperti itu. Nah kemudian nanti di endingnya pada saat dia mau keluar buah itu biasanya kita tambahkan pupuknya itu dengan menggunakan pupuk KCL ya. KCL kenapa? Karena KCL ini salah satunya adalah untuk meningkatkan bobot, untuk meningkatkan juga tingkat kemanisan dari buah itu sendiri. Demikian.